Ku mohon kau mengerti, cobalah kau, ku yakin engkau. Baru angkot nih. Anak SMA nih berebut, ini cowok gua nih nyanyi gini, gua tuh sampai gini, ya Allah, jangan sampai tahu kalau gua yang nyanyi. Belum ada lagu dulu nge-rap kalau nggak salah, asal Hidup baru ada sampai jadi perhatian. You know kangen band yang personilnya udik. Sebuah band legenda yang mempunyai ikon suara vokalisnya yang berkarismatik dan lagu lamanya pun masih sedap didengar hingga sekarang, yaitu Kangen Band. Belum lama ini, mereka bersatu kembali setelah melalui berbagai polemik dan sempat berganti vokalis tersebut. Kini, baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Sesaknya di Dada pada 20 Agustus 2021 untuk mengobati kekangenan para doi di seluruh Nusantara. Tak disangka, ternyata karya Kangen Band masih dirindukan oleh penikmat musik di tanah air. Karena hingga kini views video single terbarunya sudah mencapai 872.000 dan mayoritas mendapatkan komentar positif. Hal ini menggambarkan jika Kangen Band masih mempunyai tempat tersendiri di hati penikmat musik di tanah air. Meski tempo dulu di awal kemunculannya sempat banyak cemoohan dan hujatan untuk Kangen Band. Kangen Band adalah sebuah grup band yang lahir dan tumbuh serta besar murni karena perjuangan mereka sendiri, tanpa audisi, tanpa modal tebal, dan sokongan yang besar. Background para personilnya pun tergolong kelas ekonomi menengah. Ada yang mantan pekerja bangunan, penjual cendol dawet, dan bekerja serabutan. Namun, karya emas mereka lah yang merubah takdir para personil Kangen Band. Di tengah menggeliatnya band pop rock alternatif di era 2006-2007, sangat tak disangka Kangen Band dengan background para personilnya dari golongan menengah bisa menjadi sebuah band fenomenal. Sebelum muncul ke publik, lagu-lagu Kangen Band benar-benar menjadi misterius, sampai-sampai digelari band hantu. Karena banyak yang suka dengan lagunya, tapi tidak tahu siapa empunya lagu bagus tersebut. Karena pada visi dibajakannya, video klipnya tak ada menampilkan sosok personil empunya lagu, melainkan potongan video film saja. Viralnya lagu-lagu Kangen Band melalui Bluetooth satu ke Bluetooth lainnya. Dan di radio-radio pun hampir setiap jam selalu di-request. Bahkan supir angkot pun menjadikan lagu Kangen Band menjadi lagu wajib mereka. Yang pastinya para penumpang angkot pun bakal terngiang-ngiang. Dan sehingga lagu Kangen Band pun viral dengan misterius tanpa diketahui siapa pemilik suara merdu dan lagu bagus tersebut. Hal tersebut diungkapkan Andika pada podcast Gopar Hilman, bahwa dia bercerita ketika awal-awal viralnya lagu Kangen Band ketika dia naik di salah satu angkot di mana penumpangnya banyak ABG-ABG cantik. Kebetulan tukang angkot memutarkan lagu penantian yang tertunda, dan disitulah para ABG cantik tersebut histeris dan mengaku-ngaku jika vokalis bandnya adalah pacarnya. Disitulah Andika merasa ketakutan. Jika saja ABG cantik tersebut tahu jika vokalisnya adalah dia, mungkin mereka bakalan kabur. Di angkot, ceritanya gua naik angkot nih. Anak SMA nih berebut, ini cowok gua nih nyanyi gini, gua tuh sampai gini, ya Allah, jangan sampai tahu kalau gua yang nyanyi, lu bakalan lari. Kangen Band mengusung konsep musik pop Melayu yang tentunya sangat easy listening dan sangat mudah diterima oleh penikmat musik di tanah air. Karena secara historis musik pop Melayu pernah berjaya di era 90-an oleh band-band asal negeri jiran. Yang luar biasanya lagi, mayoritas lagu-lagu pada visi dibajakan milik Kangen Band semuanya menjadi hits dan tentunya menjadi magnet bagi para label besar di Jakarta. Akhirnya, Kangen Band dipinang oleh label besar yang menaungi band-band besar seperti Kotak, yaitu Warner Music Indonesia. Di bawah naungan Warner Music, pada tahun 2007, akhirnya Kangen Band mengeluarkan album pertamanya yang bertajuk Tentang Aku, Kau, dan Dia, yang berhasil meraih angka penjualan yang fantastis, yaitu 800.000 kopi.
Di tahun tersebut, angka 800.000 kopi adalah angka penjualan yang tinggi. Peter Pan saja yang mengeluarkan album Hari yang Cerah hanya terjual 300.000 kopi. Sebenarnya angka penjualan CD tersebut bisa lebih besar lagi, karena penjualan CD bajakannya saja diprediksi terjual jutaan kopi. Namun, Dodi sang leader Kangen Band tidak menggugat penjualan CD bajakannya, karena menurutnya berkat mereka lah Kangen Band bisa sukses seperti ini. Dan akhirnya, berkat kesuksesan album tersebut, Kangen Band meraih Gold Awards pada awal Maret 2007 dan Platinum Award dari Warner Music Indonesia, sebuah pencapaian yang sangat fantastis. Kemudian pada 2008, Kangen Band launching 2 album sekaligus, yaitu Cinta yang Sempurna yang merupakan daur ulang lagu-lagu yang viral sebelumnya dan terjual 200.000 kopi. Sedangkan album ketiga yaitu Bintang 14 Hari dan sukses membukukan penjualan sebanyak 420.000 kopi yang bertengger di carta MTV Ampu di posisi 2 dan di Inbox berhasil menguasai peringkat pertama selama 3 minggu berturut-turut. Kekuatan utama pada Kangen Band adalah pada Dodi dan Andika. Dodi sang peracik lagu yang handal dan selalu mengena di hati, sedangkan Andika mempunyai karakter vokal yang ngangenin dan sedap didengar. Meski dari segi penampilan di awal kemunculannya, Andika selalu dibully, dihina. Namun Andika yang memiliki tingkat kesabaran, ketabahan, dan ketegaran yang luar biasa, akhirnya bisa melewati itu semua. Dan sekarang hasilnya, Andika bisa tetap eksis di luar Kangen Band dan mendapat julukan Babang Tampan. Kesuksesan Kangen Band semakin berlanjut ketika mereka menjajal dunia akting yang mengangkat alur cerita perjalanan band mereka sendiri yang berjudul Aku Memang Kampungan. Kesuksesan Kangen Band dinilai sebagai sebuah fenomena yang menggambarkan naik kelasnya kalangan ekonomi bawah ke kelas menengah secara masif. Kehadiran Kangen Band di peta kompetisi musik di tanah air sebenarnya sangat mengejutkan, karena baik penampilan maupun kualitas musik mereka juga dianggap di bawah band-band elit. Namun, dari segi penjualan, albumnya Kangen Band justru melampaui penjualan band-band elit tersebut. David Bayu, vokalis dari band Naib, ketika mengisi acara pada perayaan ultah 2 tahun majalah Rolling Stone di depan penonton secara terang-terangan, David melontarkan kritikan terhadap Kangen Band. Yang menjadi kegalauan David adalah dengan kehadiran Kangen Band yang membawa konsep pop Melayu dan skill bermusik yang menurutnya di bawah standar, justru akan memundurkan arah industri musik di tanah air. Meski banyak yang mengkritik kehadiran Kangen Band, namun pasar musik berkata lain. Kangen Band justru berhasil menarik minat pasar di tanah air. Dan terbukti hingga sekarang pun, banyak yang pada hafal dengan lagu Kangen Band. Hal ini tercapture pada acara Synchronize Fest 2019, di mana Kangen Band berkesempatan mengisi acara tersebut. Dan ketika Kangen Band perform tak pelak, seluruh penonton bernyanyi semua dari awal sampai akhir. Sebuah pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Padahal penonton yang hadir kebanyakan adalah milenial. Tidak hanya David Naib yang melancarkan kritikan terhadap Kangen Band. Kritikan dengan kata-kata kotor dan frontal juga datang dari Iqbal, sang rapper legenda tanah air yang mempunyai lagu diss track untuk Kangen Band. Dan akhirnya, diss track Iqbal dibalas oleh rapper lainnya yang simpatik dengan Kangen Band, yaitu Segitiga Bermuda. Dari Kangen Band sendiri untuk menjawab semua kritikan tersebut, mengeluarkan lagu yang berjudul Nilailah Aku. Baru ada sampah jadi perhatian. You know Kangen Band yang personilnya udik. If you like they are. Dan menurut pakar manajemen perubahan Profesor Renald Kasali mengungkapkan bahwa cemoohan terhadap Kangen Band di waktu itu menggambarkan kegalauan psikologis masyarakat menengah dalam menerima strata sosial yang lebih rendah sebagai konsumen pada strata yang sama. Penolakan tersebut menyimbolkan ketidakmampuan menafsirkan kode-kode baru kehidupan sosial. Dan untuk Kangen Band semoga semakin sukses dan semakin jaya di album terbarunya.